Yang dikasih Tuhan, hari ini semua umat Tuhan merayakan hari kematian Tuhan Yesus, Jumat Agung. Dan saya percaya kita semua mengerti Jumat Agung ini adalah Tuhan mati di kayu salib. Dia datang menyelamatkan kita. Dia tanggung semua dosa-dosa kita di kayu salib. Satu ayat mari kita bukakan di dalam Matius 20. Matius 20 kita baca mulai dari ayatnya yang ke-17, 18 dan 19. Matius 20 ayatnya yang ke-17, 18 sampai 19. Kami hamba-hamba Tuhan, saya sebagai gembala hanya bisa menyampaikan apa yang Tuhan pesankan. Bapak, Ibu, dan saya juga yang ada hanya bisa mau menerima apa tidak, mau melakukan apa tidak. Itu adalah pilihan. Mari kita sama-sama belajar. Matius 20 ayat 17. Perikop di atas pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, Ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olok, disesah, disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan bangkit." Terima kasih Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nats yang dibukakan pada pagi hari ini tentang hari kematian Tuhan Yesus. Nah, kita melihat selama 33 tahun setengah Tuhan Yesus diizinkan ada di muka bumi. Dan kita semua tahu Dia datang untuk menyelamatkan umatnya. Dia datang menanggung semua apa yang menjadi dosa kita. Dia disalib, dia dihina, dia dicerca, dia diludahi, dia dipukuli dan lain-lain. Karena apa? Karena dosa kita. Inilah Tuhan kita. Tapi kita melihat selama 33 tahun setengah. 30 tahun dulu Tuhan diizinkan bersama dengan Papa dan mamanya. Papa siapa? Papa Yusuf. Mama siapa? Mama Maria. Ya, tolong bisa duduk yang baik ya. Papa siapa? Papa Yusuf. Mama siapa? Mama Maria. Selama 30 tahun dia ada di Nazaret. Papanya pengusaha kayu, pengusaha mebel. Disitulah dia diizinkan diproses di situ. Mungkin pada waktu itu umur 1 sampai 30 disuruh-suruh sama papanya, disuruh sama mamanya, mungkin pergi ambil kayu dan lain-lain, tapi tidak diceritakan. Tapi di sini kita melihat melalui satu proses dulu. Dan itulah dia menjadi contoh. Itulah dia menjadi teladan. Sesudah itu Bapak Ibu, 3 tahun setengah kemudian, sudah itu dia mulai keluar pelayanan. Di dalam pelayanan selama 3,5 tahun, sebelum dia masuk di dalam pelayanan, dia diizinkan dulu dibaptis di Sungai Yordan. Baptisan itu adalah baptisan untuk orang berdosa. Yesus ini tidak berdosa, tapi dia mau melakukan kehendak Bapa di surga. Sehingga saat itu dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Sesudah dibaptis, menjadi teladan, menjadi contoh. Bapa di atas mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan."
Kita dengar baik-baik. Kepadanya lah aku berkenan. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sesudah dia dibaptis, dia diizinkan kemana lagi? Dia diizinkan ada di padang gurun selama 40 hari 40 malam. Diproses di situ. Lihat sama saya di sini. Diproses di situ. Dia puasa selama 40 hari 40 malam. Diproses di situ. Ya. Diizinkan harus salib yang dia harus hadapi. Dicobai dengan iblis. Dan kita melihat selama 40 hari 40 malam dia lapar sekali. Dia haus sekali. Tapi dia berkemenangan. Itu yang paling penting. Kalau hanya dicobai tetapi kita jatuh terus, itu bukan berkemenangan. Tapi dia dicobai selama 40 hari 40 malam lapar. Bahkan itu dicobai lagi melalui iblis. Dia tetap berkemenangan. Gimana kita kalau dicobai masih tetap bisa berkemenangan? Apa tidak? Ya, tapi usahalah ya supaya kita berkemenangan. Kalau kita tidak berkemenangan, pasti disuruh ulang lagi. Pasti disuruh ulang lagi. Seperti anak-anak mulai masuk sekolah, TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Itu kan melalui ujian-ujian. Tidak lolos ujian, kan ulang lagi. Tidak lolos ujian, kan ulang lagi. Sama juga kita ikut Tuhan. Tuhan Yesus sudah memberikan teladan. Dia lolos. Sampai yang nanti kita akan belajar di Golgota. Sudah selesai. Dia juga lolos. Bagaimana kita? Kita juga lolos? Apa tidak? Maka itu ada kata satu. Kita ada punya persoalan, jangan punya persungutan. Ada persoalan, mengucap syukur kepada Tuhan. Kemarin saya tuliskan satu firman Tuhan, saya kirimkan kepada teman-teman saya. Mengucap syukur, jangan bersungut. Teman saya mengatakan, gimana bisa mengucap syukur? Ya, selama 2 tahun pandemi, saya habiskan uang 5 miliar. Dia balas, 5 miliar untuk apa? Bayar karyawan, pemasukan tidak ada. Hanya pengeluaran terus. Mana bisa mengucap syukur? Saya pikir ini orang dunia, biarin aja sudah. Mau saya bantah sama dia, saya mau berbicara, sudahlah saya bilang kamu mendengar, ucap syukur aja sama Tuhan. Ya, tapi dia masih mau berdebat. Maka itu umatku binasa karena tidak mengerti isi Alkitab. Kalau dia mengerti isi Alkitab, pasti dari mulutnya tidak ada persungutan. Pasti ada ucapan syukur, apapun yang terjadi dalam hidupnya. Di balik dari ucapan syukur itu, 5 roti 2 ikan kasih makan 12. 5 roti 2 ikan kasih makan 5.000 orang, bahkan lebih 12 bakul. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat di dalam pelayanan, Yesus tahu bahwa dia akan sampai di Golgota. Yesus tahu bahwa dia akan disalibkan. Yesus tahu bahwa lambungnya akan ditusuk. Yesus tahu bahwa darahnya akan mengalir yang begitu banyak. Maka itu di depan kami ada darah Yesus yang sebentar kita minum. Yesus tahu bahwa tubuhnya akan dipecah-pecahkan. Ya. Maka itu di sini ada roti yang sebentar kita makan. Inilah Bapak Ibu. Di dalam perjalanan, dikatakan tadi di dalam ayat ke-17, ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, di selama pelayanan, mulai dari turun dari Nazaret, dia turun sampai baptis dan dimasukkan di dalam padang gurun. Terus menuju kemana? Ke Yerusalem. Dan dia tahu, menuju ke Yerusalem sudah waktunya dia akan disalib. Sudah waktu, dia tahu. Maka itu orang itu harus tahu. Kalau tidak tahu susah. Harus tahu. Bapak Toga Sirah dia tahu.
Dia punya umur 84. Sudah dekat. Sudah dekat, dia tahu. Maka itu dia berusaha bagaimana caranya dia harus datang mencari Tuhan. Coba sekarang tanya Bapak Toga Sirait, suruh berdiri. Angkat tangan kiri, tidak bisa angkat. Ya, tidak bisa angkat. Loh, kan tidak bisa angkat, kan bisa alasan, Pak, tangan saya tidak bisa angkat, encok, kecetit, atau urat yang ini. Kan tidak bisa angkat sekarang. Kakinya, jalan sudah setengah mati, dia tahu. Bisa dia alasan agar supaya dia tidak datang, tapi dia bilang tidak. Saya harus berusaha sampai berkemenangan. Saya harus usaha. Saya harus usaha. Berdoa dalam nama Yesus, tutup bungkus supaya iblis jangan ganggu dia. Kita punya ibu kekasih kita, Ibu Ripa. Ya, yang saya ambil dulu contoh 2. Karena saya tahu mereka ini. Mereka berusaha. Jalan sudah setengah mati. Tetapi di dalam ibadah-ibadah itu, di dalam Zoom itu tidak pernah mereka tinggalkan. Karena mereka tahu sudah waktu dekat sekali. Jangan sampai waktu sampai di atas namanya tidak tercatat di buku hayat. Tidak ada guna. Tidak ada guna. Maka itu mereka berusaha. Kita juga yang masih muda. Jangan berpikir bahwa kita ini aman-aman saja. Umur kita 70 sampai 80, sabar dulu. Jangan berpikir. Yesus tahu bahwa dia akan mati di kayu salib. Dia tahu. Tapi kita melihat di sini. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, apa? Ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan. Yesus berkata, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dia tahu yang menjatuhi hukum mati dan akan diserahkan kepada siapa? Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Paling reason loh, paling bahaya loh kepada ahli-ahli Taurat. Maka itu kita harus hati-hati dengan ahli-ahli Taurat itu. Imam-imam kepala, orang-orang Farisi. Kita harus hati-hati. Kalau orang-orang Farisi itu, ya mereka mengerti, tahu, tapi mereka tidak sungguh-sungguh sama Tuhan. Separuh hati, suam-suam, tidak panas, tidak dingin. Hati-hati. Kita hati-hati. Dan mereka akan, kata Tuhan bilang, saya akan diserahkan kepada mereka dan mereka akan hukum mati. Hukum mati kepada Tuhan. Karena apa? Orang-orang ini kan tidak ngerti. Tidak ngerti firman. Kalau mereka ngerti firman, pasti tahu tidak akan berani. Dia tahu seperti Pilatus bilang, saya cuci tangan. Saya tidak berani ikut-ikut. Ini orang bukan orang biasa ini. Ini orang luar biasa. Saya tidak berani, tetapi kalau kamu mau lakukan ini terserah. Kamu tanggung dosanya. Saya lipat tangan. Saya tidak berani. Karena Pilatus ini tahu. Sama dengan kita. Kalau kita tahu bahwa ini salah, kita lakukan terus, berarti kita ini kan tidak mengerti firman. Maka itu umatku binasa karena tidak mengerti isi Alkitab. Berapa banyak orang memaki-maki Tuhan, berapa banyak orang mengolok-olok Tuhan, berapa banyak orang mengata-ngatai Tuhan. Karena apa? Dia tidak tahu. Betapa banyak orang mengata-ngatai hamba Tuhan, betapa banyak orang mengolok-olok hamba Tuhan, berapa banyak orang mengusik-usik hamba-hamba Tuhan. Karena apa? Karena dia tidak tahu. Kalau dia tahu, tidak mungkin dia berani. Karena apa? Dia tidak tahu. Sekali lagi, kalau dia tahu, tidak mungkin dia berani. Kemarin sempat saya berbicara dengan beberapa teman, dan mereka katakan, mulai mengusik Tuhan,
mengusik hamba-hamba Tuhan, segala semua. Saya hanya bilang, sudah cukup, stop. Stop, sudah cukup. Jangan tambahkan dosa lagi. Cukup. Jangan kau usik sama dia. Jangan, cukup sudah. Tapi mereka tetap, karena mereka tidak mengerti. Umatku binasa karena tidak mengerti isi Alkitab. Cukup, saya bilang cukup. Nanti dosa itu tambah banyak lagi, tumpuk di atas kepala kamu. Maka itu kita harus belajar firman Tuhan. Supaya kita tahu. Kita harus belajar. Nah, kita belajar lagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ini ahli-ahli Taurat. Mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Kepada siapa? Dia huruf besar itu adalah dia Tuhan. Dan mereka akan menyerahkan dia lagi kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Menyerahkan kepada siapa? Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Yang tidak mengenal Allah, yang tidak mengerti firman Tuhan. Maka itu ya, jemaat Tuhan ya, ayo belajar. Pak, saya bukan pendeta, tidak apa-apa. Kita harus banyak belajar. Kita tahu. Umatku sesat karena tidak mengerti apa? Isi Alkitab dan kuasa Allah. Kalau kita tidak mengerti, kita pikir apa dia itu. Tapi kalau orang yang mengerti, tidak berani. Kalau orang yang mengerti tidak berani, pasti dia takut karena dia mengerti. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan kita melihat di sini di dalam ayat 9, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah, disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Diolok-olokkan. Ya, banyak orang suka mengolok-olok Tuhan. Banyak orang suka mengolok-olok hamba-hamba Tuhan. Jangan ya. Apalagi mau saingi sama hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini tidak perlu disaingi. Tidak perlu. Dia ini orang yang sudah dipilih. Dia punya tugas untuk melayani. Dia sudah tinggalkan semua itu dunia. Dia sudah tidak lihat lagi itu dunia. Dia hanya berpikir di atas apa yang mau disaingi. Tidak usah disaingi sama hamba-hamba Tuhan. Ya, tidak usah. Jangan. Dosa itu. Bagaimana dia itu Herman? Dia begini kan? Saya begini. Tidak usah. Jangan. Ya, orang yang sudah dipilih Tuhan, biar sudah kita doakan dia supaya dia kuat, dia mampu dalam melayani ini. Doakan terus. Apalagi sekarang Tuhan emban sama saya memberikan makan kepada panti. Doakan, dukung supaya saya kuat. Ya, jangan disaingi, tidak perlu, tidak ada guna. Kalau saingi saya ditolak cukup pun juga saya jatuh kok. Ya, saya juga dipukuli ya paling saya lari. Saya tidak akan membalas kepada Bapak Ibu. Seperti Tuhan Yesus. Dipukuli dia tidak pernah membalas. Dia diam saja. Dia tinggalkan saja sudah. Diapakan sama dia. Waktu dia dipikulkan di kayu salib. Dipukuli di situ. Waktu naik Via Dolorosa. Dia diam saja. Dia jalan saja. Ada orang anak-anak ibu-ibu yang menangisi. Jangan kamu menangisi saya. Tangisi dirimu, dia bilang. Karena aku lakukan ini untuk engkau. Aku menderita karena engkau. Aku dihina karena engkau. Aku difitnah karena engkau. Aku dicerca karena engkau. Semua karena engkau. Aku ditinggalkan oleh Bapakku karena engkau. Karena kita semua. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tuhan tahu. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kalau kita dalam menghadapi hidup ini. Kita menghadapi ada padang gurun yang Tuhan izinkan kita harus alami. Kalau itu karena dosa, kita segera bertobat. Tapi kalau itu Tuhan izinkan, karena itu kita harus melalui salib-salib ini.
Ya dijalani saja. Tidak kuat minta kekuatan Tuhan. Tidak kuat minta kekuatan Tuhan. Saya senantiasa tidak kuat menghadapi semua ini. Cuma saya hanya bisa satu, minta sama Tuhan. Tuhan, saya minta kekuatan. Tolong Tuhan, mampukan saya. Engkau lihat di sebelah sudah mau lakukan saya begini. Engkau lihat di sini sudah mau lakukan begini. Tolong Tuhan, kuatkan saya, mampukan saya. Mampukan saya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita kembali lagi di dalam satu ayat. Di dalam Yohanes 19 ayat 28. Yohanes 19 ayat 28. Pada waktu itu Tuhan Yesus sudah pergi ke Yerusalem dan dia tahu dia akan dihadapi oleh ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang akan menyalibkan dia. Tapi sebelum dia disalibkan dulu, dia diizinkan ketemu dengan Pilatus, dia diizinkan diketemukan dengan mahkamah agama dan lain-lain. Di situ dipukul, dicerca dan lain-lain. Tapi akhirnya kita melihat dia jalani terus. Dia jalani terus. Nah, pada waktu itu di Getsemani, dia tidak kuat. Dia hanya bilang kepada Bapa di surga, Bapa, kalau bisa cawan ini lalui, kalau bisa, karena dia sudah rasanya udah tidak mampu lagi. Dia berlutut di batu dan dia berseru kepada Bapa di surga, kalau bisa lalui ini, tapi jangan kehendakku yang terjadi, tapi biar kehendakmu. Tapi kalau dia tidak mau, dia mau lawan pada waktu itu bisa, dia punya kuasa. Orang mati dia bangkitkan, ya. Orang lumpuh dia jalankan. Orang buta dia lihatkan. Masa dengan orang-orang macam begitu aja kok dia tidak bisa? Bisa, tapi dia tahu bahwa dia harus lalui itu salib. Jadi kita kalau mau jadi anak-anak Tuhan yang berkenan kepada Tuhan, lalui itu salib-salib dulu. Lalui itu salib-salib dulu. Tapi kalau kita tidak mau lalui itu salib, kita tidak akan berkemenangan. Tadi kan nyanyi berkemenangan, nyanyi berkemenangan. Tapi kalau kita tidak mau, tidak bisa. Nah, kita belajar di dalam Yohanes 19 ayat 28. Menceritakan Yesus mati. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, dia tahu. Ya. Salib itu dia pikul, naik Via Dolorosa, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, dia pikul itu salib naik Via Dolorosa, di situ dia dipukuli. Salib yang sedang dipikul dijatuhin, Yesus jatuh ketimpa salib. Begitu menderita. Dan dia tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Dan sesudah itu apa yang dia katakan? Aku haus. Bukan Bapak Ibu saja yang dihaus. Saya juga yang menyampaikan firman Tuhan, saya haus. Saya minum dulu ya, mohon maaf. Aku haus, karena apa? Terlalu capek, terlalu sakit, terlalu menderita, terlalu susah dalam menjalankan ini. Dia sudah sampai di atas, dia sudah tidak kuat, dia jatuh. Habis sudah kekuatan. Aku haus. Di dalam ayat 29, di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucurkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Yesus punya mulut sudah pecah semua, sudah hancur, dipukuli, ya, berdarah.
Dan kita lihat, mereka ambil air anggur, mereka kasih dia minum. Kuat. Itu bukan enak lagi, itu pedis, itu sakit. Penderitaan yang Yesus alami. Tapi dia jalankan. Dikasih dia tidak kuat, dia buang. Untuk siapa? Untuk kita. Dan dikatakan lagi di sini, ayat 30, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menunjukkan pulanya kepala, menyerahkan nyawanya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk kita, Yesus menyerahkan apa? Nyawanya. Sekali lagi, untuk kita, Yesus yang dia menyerahkan nyawanya. Untuk menyelamatkan kita. Dia korbankan semuanya. Apa? Nyawanya. Ada orang-orang tua, kalau dia sayang sama anaknya. Ada orang mau mengganggu anaknya. Apa yang dia katakan? Kau liwati saya dulu. Saya kau liwati dulu. Saya mati dulu baru boleh anak saya. Itu orang tua. Karena dia sayang sekali kepada anak-anaknya. Orang tua ada bapak, ada ibu. Ada ibu-ibu. Ada makanan apa segala semua. Dia tidak makan. Dia berikan kepada anaknya. Kemarin kami sedang makan di meja. Ada istri saya bikin kepala ikan. Dia ada bikin ayam goreng. Dia ada bikin ada beberapa. Waktu kami makan si orang ibu ini begitu luar biasa. Sesudah itu dia tanya kepada saya, ini Andre mau makan. Kesia persis lagi asdos, asisten dosen di Petra. Ya ada sedang ngajar, ini ngajar. Ya oke, Andre belum makan. Saya langsung telepon. Andre, kamu udah makan ya? Kamu udah kasihan mama. Ini mama sudah siapkan semuanya dan kamu makan. Jangan sampai sebentar kamu tidak makan baru kamu datang mama siapkan lagi. Dia bilang, Pak saya sudah makan. Oke, sudah makan, baik. Dia sedang mencari-cari alat-alat yang perlu dibelikan. Dicari kemana-mana, tidak ketemu. Dicari kemana-mana, karena alat itu buatannya dari Belgia. Ya, dicari. Terus tidak ketemu, ya sudah, tidak tahu bagaimana cara, dia masuk. Pada waktu dia masuk, kami sudah makan, hampir selesai. Ayamnya saya sudah habiskan, kan dia sudah tidak makan, saya sudah habiskan. Ya, ikannya saya sudah habiskan. Yang ada ayam tinggal seipat itu mamanya punya. Apa yang terjadi? Waktu Andre duduk makan, ya, loh kamu katanya sudah makan. Sekarang katanya belum lagi. Oh tidak, saya cuma hanya apa namanya. Ya sudahlah, untuk cicipi aja. Mamanya ambil itu ayam yang sisanya dia punya makan. Kamu makan. Loh saya bilang untuk kamu makan. Kamu kok kasih dia? Ya sudah. Apa yang ada di situ? Ikan yang ada di sini dikasihkan kepada dia. Saya hanya ngomong, Nyo ini punya mama. Tadi kamu dipanggil kok udah mau. Sekarang mama mau makan, sudah mau makan karena melihat engkau dia serahkan sama kamu. Lain kali tidak boleh begitu. Datang sama-sama kita makan supaya apa? Mama juga bisa makan. Tapi namanya seorang ibu, apapun dia lakukan untuk anaknya. Sama Bapa di surga juga. Ya. Apapun dia lakukan untuk anaknya. Bukan untuk suami loh. Kadang suami itu dipinggirkan. Kadang itu. Dia mau melakukan semua ini. Dikatakan di sini, saya ingat ada di dalam Suara Gembala. Ya. Dikatakan di sini, di dalam Suara Gembala yang kemarin, ya. Suara Gembala yang kemarin. Dikatakan di sini Bapak Ibu. Saya begini saya jadi nangis. Saudaraku,
Karena kita, dia menderita. Karena kita, dia disalibkan. Karena kita, dia dihina. Karena kita, dia ditinggalkan Bapaknya. Dapatkah kita membalas kasihnya? Dapatkah kita membalas kasihnya? Karena kita orang tua 9 bulan 10 hari. Karena kita orang tua berusaha kerja dengan susah payah untuk piarakan kita, membeli susu untuk kita, untuk membesarkan kita. Karena kita orang tua berusaha sekolahkan kita. Karena kita orang tua berkorban sampai habis-habisan sambil menanggung utang di luar yang begitu banyak untuk kita, untuk sekolah kita. Apa yang kita bisa membalas? Karena kita. Tapi apa yang kita bisa membalas? Tapi Tuhan ini bukan dia berikan anggur, dia bukan berikan pepaya, bukan dia berikan HP. Bukan hanya sekedar sekolah, tetapi Tuhan ini dia berikan nyawa. Dia berikan nyawa. Saya ingat orang tua saya. Dia bilang, kamu saudara ada 8. Setiap tahun mama melahirkan. Itu orang dulu. Terus satu. Jadi seperti ini main. Jadi mama sedang timbang hasil, sedang ukur kain, kan buka toko. Sedang pokoknya menjahit dan lain-lain. Mama lepaskan di ember, main di ember. Sebentar kamu berkelahi, mama datang urus. Sebentar ini, mama datang urus. Semua. Mama piara sama kamu. Kalau papa langsung, dia sudah keluar pergi ke mana? Dia pergi ke desa. Dulu orang tua saya beli kerbau, bawa pulang ke kota, dia jual itu kerbau. Itu kan di desa. Dia pergi beli hasil, dia jual, bawa pulang, dia jual. Jadi hampir setiap hari papa keluar. Untuk apa? Mencari nafkah. Mama jaga toko. Sambil urus ini 8 anak. Ya. Tapi sekarang, mama sudah besar, kamu bisa berbuat apa? Ya. Tapi orang tua kami tidak menuntut itu. Tapi kita sendiri yang tahu. Bisa berbuat apa? Tapi yang sekarang Tuhan Yesus ini, nyawa dia berikan untuk kita. Seandainya pada waktu itu dia tidak mati di kayu salib, apa yang terjadi kita sekarang? Seandainya dia tidak bangkit, tidak ada kematian dan pasti tidak ada kebangkitan. Dia tidak bangkit hari Minggu ini, apa yang kita bisa berbuat? Ayo, apa yang kita bisa membalas semua ini? Kita sekarang anak-anak muda ini, dari kecil. Kalian tahu, kalian ini siapa? Dan sekarang Tuhan sudah memakai orang tua dengan berusaha susah payah memelihara kalian. Orang tua kepala di bawah, kaki di atas, ada yang sukses, ada yang gagal. Tapi karena dimasukkan Tuhan di dalam hidupnya dan sekarang kalian sudah besar. Apa yang kita bisa membalas? Apa yang kita bisa membalas? Saya punya obat untuk gula. Ada satu macam obat yang dikasih oleh dokter. Obat itu jarang. Kalau ada di Surabaya atau ada di Jakarta mahal. Mahal obat itu. Jadi barusan kakak saya berangkat pergi Malaysia. Anak saya Andre pesan. Apa? Mau pesan obat ini untuk papa.
Dan saya hanya ngomong begini sama Kesia. Kes, kamu ambil uang punya kamu, beli obat ini untuk Bapak. Saya hanya ngomong. Saya tidak perlu minta kepada mereka. Ya. Saya ini jadi kepala rumah tangga. Saya akan bertanggung jawab dalam segala hal. Cuma saya mau ngomong, kamu beli untuk Papa. Supaya kamu tahu, kamu bisa membalas apa kepada Papa selama Papa buat untuk kamu ini. Kamu bisa membalas apa kepada Mama. Jangan sampai kamu sekarang sudah bisa, sudah punya uang, mulai ada tabungan, kamu udah mau. Tapi kamu udah pernah ingat bahwa Papa sudah taruh kepala di bawah, kaki di atas untuk kamu. Kamu bisa membalas apa? Saya senantiasa berbicara kepada anak-anak muda. Kamu ingat, kadang orang tua kita itu berbuat sampai mereka itu backlist, sampai mereka sudah tidak dipercayakan lagi. Karena apa? Dia berusaha supaya kita ini harus jadi dengan cara apapun. Kan kadang orang dunia dengan cara apapun. Dia harus berusaha dengan sistem meminjam. Dia harus dengan cara apapun, kredit card zaman sekarang digesek dan lain-lain. Untuk apa? Sekolahkan kita. Untuk apa? Membeli barang-barang kepentingan kita. Karena dia akan memberikan yang terbaik. Itu usaha mereka. Tapi karena mereka tidak bisa membayar, sehingga sekarang mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mau minta lagi sudah tidak bisa. Sudah merah. Tapi sebenarnya kita harus tahu merah ini, hitam ini, mereka ini karena apa? Karena kita. Kalau sampai mereka itu hitam, backlist mereka itu karena mereka judi. Karena mereka main perempuan. Karena mereka pemabok. Karena dan lain-lain. Ya oke, perlu kita pikirkan. Daripada kita kasih lagi sama Papa atau kasih lagi sama Mama. Tapi dipakai lagi untuk mabok, pakai lagi untuk narkoba, pakai lagi untuk perempuan dan lain-lain. Ya kita perlu pikirkan jangan. Tetapi ini orang tua, dicari nafkah. Kadang kan kita mungkin karena rohaninya belum bagus. Kita pakaikan kekuatan sendiri. Tidak andalkan Tuhan. Jadi mainnya dengan paksa keadaan. Tapi sekarang kamu sudah jadi. Kamu sudah S1, kamu sudah S2, kamu sudah S3, kamu sudah bekerja. Apa yang bisa kamu buat untuk orang tua? Itu yang senantiasa saya berbicara kepada mereka. Mungkin jarang ya, pendeta-pendeta paling dia khotbah. Tetapi saya panggil face to face, saya berbicara kepada mereka. Apa yang bisa kamu buat? Saya senang, barusan Eksan ulang tahun. Dia kasih sekolah anak-anaknya kepala di bawah, kaki di atas. Dengan susah payah. Kadang saya sedang naik mobil saja ditelepon juga cerita. Ini gimana, ini gimana, ini gimana, ini gimana. Susah payah. Ya tapi puji Tuhan waktu dia ulang tahun. Kedua anaknya urunan. Beli apa? Beli HP yang baru. Maka itu Eksan kalau jalan sekarang HP baru. Jalan HP baru terus. Jadi tidak pernah hang lagi. Karena mau membalas kebaikan daripada orang tua. Nah sekarang, kita anak-anak, Tuhan sudah memberikan nyawanya. Ini satu firman yang bagus sekali, tadi pagi jam 4 saya mendapatkan ini. Bagus sekali ini firman, Yohanes 19 ayat 30. Kita melihat
Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Nah, kita melihat di sini. Setelah Yesus mengalami berbagai penderitaan, tibalah saatnya untuk Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa sambil berkata, sudah selesai. Harga keselamatan yang kita terima dari Tuhan senilai nyawa yang diserahkan bagi kita. Jadi harga keselamatan yang kita dapat daripada Tuhan itu nyawa. Kalau tadi orang tua memberikan sekolah, memberikan susu, memberikan apa. Tapi ini Tuhan ini memberikan nyawa. Memberikan nyawa. Nah, mari pagi hari ini kita renungkan baik-baik. Ini Jumat Agung. Semua umat Tuhan datang. Ya. Memperingati hari kematiannya. Dia berikan nyawa untuk kita. Apa yang harus kita berikan? Tuhan tidak butuh itu uangnya kita. Langit dan bumi serta seisinya itu Tuhan yang punya. Sekali lagi, Tuhan tidak butuh uang kita. Tapi langit dan bumi serta seisinya, karena itu Tuhan punya, Tuhan kaya. Cuma Tuhan mau suruh kepada kita, apa yang kita mau buat. Satu, Tuhan minta kepada kita, apa yang diperintahkan kepada kita, kita harus taat. Dan kita lakukan. Itu sudah senang. Seperti tadi Bapak Daniel mengatakan, ibadah ini. Di dalam ibadah ini Tuhan ada loh. Tuhan dengar loh. Saya ingat almarhumah Ibu Lili, istri dari Bapak David Tungkah. Dia mengatakan pada waktu akhir-akhir dia mau meninggal. Aduh, dia bilang koai, dia bilang. Dia tidak bisa panggil koai, dia hanya bilang koai. Saya melihat di atas mimbar ini malaikat Tuhan begitu banyak. Itu mungkin seminggu sebelum dia meninggal. Malaikat Tuhan itu begitu banyak di atas mimbar ini. Waktu koai sedang berbicara itu banyak. Tuhan memberikan dia penglihatan, berarti ada hadirat Tuhan, ada Yesus. Tapi di dalam Ayub 1 ayat 6 tolong dikeluarkan. Jangan bilang Pak Daniel hanya asbunto, asal bunyi to. Ayub 1 ayat 6. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Dan di antara mereka datang juga siapa? Iblis. Ini iblis ini yang datang mengganggu kepada kita, yang membuat kita ngantuk. Mau diganggu iblis. Saya ingat dulu, pada waktu saya belum terlalu mengerti. Firman Tuhan sedang disampaikan. Saya ambil gunting kuku, saya tidak dengar. Karena saya tidak mengerti. Mereka bikin ibadah di rumah saya di Jalan Besuki. Pendeta tahan napas. Lihat sama saya tinggal gunting kuku. Habis itu apalagi, saya ambil pukul nyamuk, saya pukul itu nyamuk. Firman Tuhan saya abaikan. Tapi disitulah Tuhan izinkan saya. Disitulah saya keluar di luar, saya merokok. Loh benar, sedang firman Tuhan saya keluar di luar merokok. Tapi pada waktu itu belum Tuhan izinkan sama saya. Dihajar. Tapi di situ, kenapa saya tidak mengerti? Tapi saya mengerti lain. Saya tahu ini. Tapi jangan sampai kita sudah mengerti baru kita balik lagi. Wah, itu balik kucing dia punya nama. Itu lebih hongkiam. Dulu saya tidak mengerti. Tetapi sewaktu saya sudah mengerti, saya sudah tidak berani lagi. Tetapi jangan sampai kita yang mengerti, kita balik kucing. Ibrani 10 ayat 26, orang yang sudah mengerti semuanya dan masih melakukan tidak ada ampun. Coba baca
Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk apa? Menghapuskan dosa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus dia berbicara kepada jemaat di Roma. Di dalam Roma 12 ayatnya yang pertama. Ya, apa yang kita harus balas? Maka itu Rasul Paulus dia menuliskan itu kepada jemaat-jemaat yang ada di Roma. Ya, dikatakan di sini persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah. Kita ini mendapatkan kemurahan Allah. Demi kemurahan Allah, aku dari atas mimbar ini, aku menasihatkan kamu. Ini karena kemurahan Allah loh. Bapa di surga mengutuskan anaknya yang tunggal datang ke dunia. Itu karena kemurahan Allah. Coba kalau dia tidak datang, habis kita. Dia tidak mati ini hari, habis kita. Jadi apa? Demi kemurahan Allah, supaya kamu apa? Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Ayo. Jemaat di Roma, ayo. Aku menasihatkan kamu. Demi kemurahan Allah, datang mempersembahkan tubuhmu yang hidup. Jangan kasih sama Tuhan yang mati-mati. Kasih Tuhan yang hidup. Senangkan dia. Tuhan sudah panggil sama saya. Saya harus pure seluruh hidup saya ini saya kasih. Jadi kita harus pendeta, tidak. Kita bekerja. Kalau kau tidak bekerja, jangan kau makan. Tapi marilah hidup ini kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan yang mati, jangan yang separuh-separuh, jangan yang suam-suam. Rasul Paulus bilang, aku menasihatkan kamu jemaat di Roma. Ya, persembahkan yang hidup. Pagi hari ini dari atas mimbar, Tuhan tentu taruh kepada saya untuk kebenaran firman ini. Jam 3 saya dapat tadi, saya langsung duduk. Saya berdoa dan saya mulai renungkan kembali. Kemarin saya tidak dapat. Tapi Tuhan bilang ini, suruh mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Jangan yang mati, yang separuh-separuh. Kadang kita ogah-ogahan datang kepada Tuhan, ogah-ogahan. Ya, datang terlambat. Tahu tugas terlambat. Kalau bisa mundur, sudah mau amin baru datang. Itu bukan hidup. Kalau kita dulu jemaat pertama kali, itu luar biasa loh. Tidak ada satu pun yang lambat. Ya, tapi ini sekarang sudah diabaikan semua. Terlambat, aduh. Apalagi hari ini seperti ini terlambat. Tadi anak Devina terlambat. Dia sudah datang. Dia sudah datang. Tapi karena bajunya. Dia bukan tugas tamborin loh. Anak Devina ini bukan tugas tamborin loh. Dia tugas singer. Tetapi tadi malam ada anak yang sebenarnya hari ini tugas. Nanti bisa dilihat rosternya, saya tidak omong namanya. Hari ini dia tugas. Tapi dia malas, ogah-ogahan, gak mau. Dia tidak mau datang. Kalau tidak datang, tidak latihan, ya tidak boleh naik. Ya saya bilang, gak usah naik lah. Mereka tanya, bagaimana pertimbangan? Gak usah naik lah. Kan sudah dididik seperti itu. Tapi kan gak mau, kenapa? Hatinya ogah-ogahan, malas. Nanti kalau datang keluar uang Grab atau malas. Ya sudah, Devina, pikir siapa ya anak muda yang masih ada, yang tugas di sini siapa? Ya,
Atalia. Habis yang satu ini, tidak ada orangnya. Ya sudah, saya bilang Devina naik, yang ganti. Tapi gimana sih, ya diganti lagi sama Atalia. Tapi Devina datang, Su, gimana Su? Saya punya baju ini untuk tamborin, resletingnya ada copot. Masa saya harus melayani dengan copot, kan tidak. Jadi gimana? Dia bilang saya sudah titip sama saudari Dila untuk kasih mama. Mama itu saya panggil dia Ibu Dorcas, Ibu Andreas. Saya sudah titip. Malam juga saya cari Ibu Dorcas. Tidak pernah diangkat teleponnya. Saya telepon saudari Dila. Dila, mana mama? Sudah ada Ibu Dorcas. Ini Devina punya, saya cerita bla bla. Oh ya Pak, malam ini juga saya kerjakan. Baik Ibu Dorcas, terima kasih. Ya, lakukan. Dan dia harus tunggu. Ibu Dorcas bawa baju itu, jadi dia terlambat. Tapi kita mengerti dan saya percaya Tuhan itu tahu. Tapi kalau kita datang dengan sengaja terlambat, tahu mengerti firman Tuhan dan kita terlambat, apakah itu persembahan yang benar? Tahu, ngerti. Apakah itu persembahan yang benar? Saya tidak tabrak kiri kanan. Yang saya tabrak istri saya. Karena dari Yerusalem dulu jadi contoh. Saya bilang kepada istri saya, kamu datang terlambat. Kamu lihat. Jadi kau datang terlambat, kau turun dari atas terlambat, kau jalan begini, yang mereka yang terlambat ikut kau dari belakang. Engkau yang pelopor. Bagaimana kau terhadap Tuhan? Ya, saya salah. Saya bilang rubah. Tidak boleh. Kita harus jadi contoh, harus jadi teladan. Bapak Ibu, kurang seberapa jam 5 saya sudah duduk di sini. Aku belum bangun, saya sudah duduk di sini. Saya sudah doa, saya putar dulu gereja ini. Saya harus jadi contoh. Terlambat. Apakah itu persembahan yang hidup? Tidak kan. Persembahan yang hidup itu jadilah contoh, jadilah teladan. Pak jauh, Pak dan ya, zaman dulu Tuhan Yesus masuk di Yerusalem pakai unta. Tuhan Yesus jalan kaki dari Yerusalem, dari Nazaret terus jalan kaki. Tapi marilah, ini kita berbicara Bapak Ibu untuk demi kebaikan kita. Yang untungkan kita. Tinggalkan. Sampai kita melihat tugas untuk terima tamu di belakang. Pak, ini Jumat Agung, Pak, kok tegur? Tidak. Ini kita berbicara tentang persembahan yang hidup. Tugas di situ sampai ditarik. Ya, tidak ada. Ya saya sudah. Berarti saya mendapat porsi double. Saya tukang buka pintu. Saya tukang buka pintu. Saya tukang hitung. Istri saya datang seberapa jam baru dia. Kan juga tidak jadi contoh. Tapi maka itu, marilah Bapak Ibu. Saya tidak berbicara kepada Bapak Ibu yang lain. Lebih baik kepada istri sendiri. Kepada dalam. Maka itu Kisah 1 ayat 8. Dari Yerusalem dulu. Dari Yerusalem dulu. Nah Bapak Ibu, ini bukan bilang teguran apa. Ini betul-betul kita merenungkan. Apa yang kita bisa balas. Kalau kita dengar gini, kita marah, panas, berontak. Berarti kita gagal dalam menghadapi salib-salib ini. Sekali lagi. Kalau kita mendapatkan nasihat, kita mendapatkan teguran. Kita marah, kita tidak terima. Gagal dalam mengalami salib ini. Itu pendeta dari Kupang.
Dia dipakai Tuhan luar biasa. Dia bilang, Bapak, dia bilang, karena saya mengasihi Bapak, saya menasihati Bapak, saya tegur Bapak. Kalau ibadah itu jangan tidur. Ibadah dengar, baik-baik itu firman Tuhan. Dia bilang, dengan logatnya dia. Ini kan bagus. Sebab ini semua untuk demi kebaikan Bapak Ibu. Mohon maaf ada bahasa yang lebih keras. Apakah kita mau kena teguran dengan dihajar dulu sama Tuhan? Dengan tumor. Kan saya ada kirim. Coba kalau bisa keluarkan, Andre, agak cepat. Apa karena tumor? Apakah karena kanker? Apa karena bangkrut dulu? Saya pikir-pikir betul. Kalau masih dinasihati, masih ditegur dengan kasih, marilah. Kita jadi orang ini jangan keras. Kalau kau dengar, jangan kau keraskan hati. Tadi dikatakan firman Tuhan, tidak boleh orang jadi bebal. Masuk kiri, keluar kanan, biasa. Tegur saja, biasa. Wes tak tambah buat lagi. Bapak Ibu tidak. Sekarang hari ini apa yang kita bisa buat untuk Tuhan? Tuhan sudah memberikan nyawa kepada kita. Apa yang kita bisa buat? Berikanlah yang hidup. Jangan berikan yang mati. Kalau kita ada nasihat, oke Pak, baik. Oke Pak, baik. Dan bukan sekedar baik saja, tapi lakukan. Coba Yakobus 1 ayat 27. Yakobus 1 ayat 27 tolong dikeluarkan agak cepat. Yakobus 1 ayat 27. Ya. Ibadah yang murni dan tak bercacat di hadapan Allah. Pak bosan lagi omong yatim, tetapi ini firman. Ibadah yang murni dan tak bercacat di hadapan Allah. Bapak kita ialah apa? Mengunjungi yatim piatu, janda-janda dalam kesusahan mereka. Mengunjungi yatim piatu, janda-janda yang dalam mengalami kesusahan. Mazmur 146 ayat 9. Coba kita lihat. Mazmur 146 ayat 9. Tuhan menjaga orang-orang asing. Kalau Ibu Melani dia bilang apa? Pak, saya kurang setuju kalau bilang orang miskin. Karena dia pernah mengalami susah. Kurang beruntung dia bilang, itu kan orang sekolah. Tapi ada di dalam firman Tuhan. Jualkan hartamu, berikan kepada orang miskin. Tapi dia punya bahasa bagus. Saya kurang setuju kalau orang miskin. Oke, bagus. Kurang beruntung. Tapi dia katakan di sini orang-orang asing, anak yatim dan janda-janda. Beberapa waktu yang lalu, saya sedang berenang. Selesai saya berenang, tiba-tiba Tuhan ingatkan kembali kepada saya. Karena pada waktu itu Kesia baru habis terima uang asdos ke atau uang foto ke. Dia kirimkan ke gereja. Dia tulis di sini persembahan untuk saudara Mary. Mary itu adalah pegawai saya yang sekarang sudah umur 70 tahun. Dia sekarang sudah lumpuh, berbicara sudah. Yang lalu saya menyaksikan waktu dia telepon kepada saya bilang, baik Mary, saat ini juga saya lakukan. Tapi pada waktu itu anak saya Kesia dia terima uang, dia tulis itu dia kirimkan persembahan ke rekening Surya Kebenaran. Saya lihat dia tulis itu persembahan untuk Mary. Waktu saya sedang renang, Tuhan kasih ingat. Saat ini juga, ya suruh kirim, keluarkan uang itu kirim. Tapi pada waktu itu Bapak Ibu, saya telepon Kesia tidak bisa. Ya, saya telepon Andre. Andre, kamu lihat, Kesia ada kirim uang kasih sama Mary. Ayo kamu kirim. Ya dia kirim dari pribadi dia. Dia kirim, oke.
Waktu kirim saya telepon sama Mary, dia nangis. Ko Ayi, itu uang yang Ko Ayi kirim pertama saya sudah pakai untuk makan. Terima kasih Ko Ayi. Mary, ini ada lagi Mary. Ini ada lagi Mary, saya bilang. Ya, kayo kamu buat ya, kamu pakai. Aduh, dia teriak, dia menangis lagi. Ini kan janda ini. Ini Kesia yang kasih Mary. Aduh, mana Kesia saya mau bicara. Karena waktu dia kerja dulu, Kesia masih kecil. Ya. Tapi pada waktu itu Tuhan ingatkan kepada saya. Ada satu janda. Ya. Tuhan taruh. Dan persis waktu itu ada orang bersama-sama dengan saya. Saya hanya ngomong kepada dia. Yuk, kamu mau ya kirimkan kepada janda ini. Dia tidak jawab. Dia ambil HP, dia kirim langsung. Dia jawab, dia ambil HP, dia kirim. Itu orang yang suka function, suka mempersembahkan hati yang legowo. Dia kasih, aduh. Singkat cerita, saya coba hubungi dia. Saya tanya, kenapa? Saya bilang, engkau ini kok pagi-pagi Tuhan ingatkan saya. Ya, dia bilang, Pak Herman, pagi ini saya mau beli lombok, saya tidak ada uang. Pak Herman, saya mau beli minyak, tidak ada uang. Saya lagi menangis sama Tuhan. Dan Tuhan bilang, kau tunggu nanti aku pakai hambanya. Kau tunggu nanti aku pakai hambanya untuk kirim. Betul Pak Herman. Dia bilang, ini uang sudah ada. Aduh Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Yang lalu juga. Pada waktu hari Minggu ada seorang ibu berikan nasi kepada dia. Dia bilang saya mendapat berita katanya nasi ini dari seorang ibu ini. Ya tolong saya dikasih nomor teleponnya. Supaya saya mau mengucap syukur berterima kasih sama Tuhan. Bahwa dia sudah lakukan ini. Saya terima kasih. Tahu Yutauli punya aturan. Bahasa Mandarin bilang Yutauli ada aturan. Berterima kasih. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan kemarin. Kita lihat. Tolong dikeluarkan. Ada satu permintaan dari yatim piatu. Tolong. Ya. Tolong agak cepat. Ya. Ada satu permintaan. Agak besar sedikit, tolong dibesarkan. Ya. Kita melihat. Terus, ya turun ke bawah. Turun ke bawah. Turun ke bawah. Sayang tuh ya. Selamat siang Bapak, garis miring Bunda. Boleh minta bantuannya Bapak, Bunda. Mungkin kalau ada berkat kami dari adik Panti Asuhan Karya Kasih saat ini sangat membutuhkan, sangat berarti sangat membutuhkan, ya sangat membutuhkan susu SGM. Ada 5 anak. Mereka pakai itu 1 minggu itu kadang 2, kadang 1,5. Karena stok habis. Terima kasih banyak sebelumnya Bapak Bunda. Dia panggil saya Bapak Bunda. Ya sudahlah. Ya Bapak atau Bunda. Tuhan Yesus memberkati. Saya forward. Tapi kan waktu saya dapat ini saya berpikir. Saya kan bertanya dulu. Tuhan. Ini apakah dari dana ini kita keluarkan atau mana? Saya duduk. Kita kan bertanya-tanya sama Tuhan seperti Raja Daud. Kemana? Kemana? Tidak boleh pakai akal. Tidak boleh mengandalkan manusia. Kemana? Kemana? Tiba-tiba Tuhan bilang, taruh orang ini. Ya, langsung Bapak Ibu. Taruh orang ini. Saya langsung kirim WA ini. Tapi saya tunggu dia tidak baca. Mungkin dia lagi sibuk. Tapi saya telepon. Pada waktu saya telepon dia bilang, ya Pak, gini-gini. Saya bilang, tolong kamu baca itu WA. Kalau kamu ya, tidak. Gitu aja. Supaya kan tidak usah pusing kan. Karena banyak orang kalau omong begitu kan marah dulu. Apa itu gini. Kan marah dulu. Kan ada orang macam begitu.
Tapi saya bilang, iya, tidak. Saya kirim, dia langsung baca. Ini di situ saya nangis. Siang Pak, oke, ikut. Entar Pak, saya tete ya, terima kasih. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Dia ada macam-macam, dia ada marah-marah. Dia ada menunda-nunda. Ada orang loh yang mau sumbang untuk panti asuhan sampai sekarang dia belum kasih, dia tunda terus. Ya sudah, saya tidak berbicara lagi. Dia sendiri yang ngomong, tapi dia bilang, "Iya Pak, saya ikut." Nangis saya. Saya bilang, kalau ketemu semua macam begini enak ya. "Iya Pak, saya ikut." Naik, lanjut ke atas. Ya. Dan di saat ini saya hapus. Ini saya hapus tadi nominal yang dia kirim. Saya pikir janganlah. Masa saya harus tunjukkan. Ini nominal yang dia kirim. Saya hapus. Langsung kita beli ini susu, naik lagi. Naik lagi, terus naik lagi. Naik lagi sayang. Ya, ini. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Kan nama Tuhan dipermuliakan. Berarti hidup kita ini dipakai. Betul apa tidak? Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Tapi ada orang kalau diomongi begini marah. Ini nanti sebentar ada perjamuan kasih. Ini ada perjamuan kasih. Minggu malam. Bu Andreas sudah datang. Mama Dope sudah datang. Bu Nyo sudah datang. Bu Retno mereka sudah datang. Mereka bilang, "Pak, membutuhkan dana sekian untuk bikin ini. Ya, sudah. Jadi gimana? Minta kalau bisa hari Jumat Pak. Bu Andrea saja, yang penting sudah seizin dari Bapak Gembala. Minta untuk supaya ikut fungsi mempersembahkan. Tapi kan kita mempersembahkan ini kita dapatkan kita yang makan. Betul kan? Kita yang makan. Ayo, ini kita sumbang, tapi untuk kita makan. Bukan sumbang begitu saja, tapi sumbang untuk makan. Kalau sampai kita sumbang untuk makan, kita tidak mau kasih, kita mau jadi apa? Kita sumbang. Tidak ada orang yang suka memberi dia kekurangan, tidak ada. Sampai saya berpikir, Pak, mau pesan sate. Oke, saya bilang. Pesan sate 300 batang. Saya telepon Ibu Meliana. Ya, Bu, Ibu beli ini sate ini di mana? Saya kepengen Bu untuk kasih supaya jemaah makan enak itu sate. Ya, oh di sini. Tapi dia sudah ngomong 1 batang 3.000, 300 batang. Oh, orang bilang mahal Pak. Ya sampai 300 batang kan 900.000. Saya bilang pesan saja sudah ada apa-apa. Kalau memang tidak ada yang bayar ya sudah saya bayar, mau apa lagi sudah. Kalau tidak ada yang bayar sudah saya bilang nanti Tuhan Yesus bayar. Pak bagaimana Pak? Nanti untuk mempersembahkan anak-anak ini bagaimana? Untuk kasih mereka ini gimana? Untuk kita beli-beli, saya bilang kamu minta. Kalau kurang, nanti lapor saya. Nanti kan saya berdoa lagi. Tuhan kemana saya harus jalan? Ya kan? Kamu minta saya bilang. Tidak usah minta nanti mereka sendiri yang datang. Masa mereka cuek-cuek saja. Masa bodoh tapi waktu itu mereka ini. Kan tidak. Pasti mereka itu punya tahu diri. Ya ini saya persembahkan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kita bangkit, kita semangat kembali. Dan sekarang kita mempersembahkan korban ini, tapi kita makan. Ini sama kita pergi ke rumah makan, beli. Habis beli makanan kita makan. Pada waktu itu, waktu TP terbakar, diwawancarai oleh Metro TV. Dia bilang, Pak kita sudah waktu itu sudah pesan, sudah makan Pak. Tapi waktu kebakaran kita lari Pak, jadi kita tidak bayar. Nah ini tidak benar ini.
Ya kalau begitu saya bilang cari aja rumah makan itu. Pergi sana, waktu itu saya sudah pesan, saya sudah bayar. Jangan lari. Tidak boleh, itu namanya maling. Tapi kita bayar. Tapi mungkin lagi dikatakan, Pak, hari Sabtu peduli memberikan takjil. Ya, kan persembahan lagi. Ya, itu kita mempersembahkan untuk kepada saudara-saudara kita. Kasih mereka, tidak pernah kekurangan. Kasih mereka. Ya, tapi kadang kita melihat agak berat. Tapi mari kita berusaha jadi orang. Memberikan dengan hati, bukan paksaan. Kasih. Saya senantiasa mendidik anak-anak saya yang bisa saya didik. Kamu lakukan. Terutama untuk anak-anak saya dulu. Kalau saya omong mereka tidak bisa marah. Kamu lakukan. Ayo Kes, Andre lakukan. Ayo lakukan. Lakukan. Kan saya bapak, saya suruh. Tapi kalau bapak ibu kan saya tidak mungkin. Tapi ada anak-anak saya yang bisa saya omong. Saya sudah omong ada anak saya satu. Pokoknya saya tidak mau tahu. Engkau setiap kali, engkau harus ikut. Ya, katanya. Tapi ada yang bisa kita bicara, ada yang tidak bisa kita bicara. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, persembahkan semua yang hidup. Kita melayani ini yang hidup, melayani Tuhan. Kolose 3 ayat 23. Lakukan semua ini bukan untuk manusia. Kita lakukan semua ini apapun perbuat dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi kalau kita lakukan ini semua, kita buat untuk Tuhan. Kita melayani, kita buat untuk Tuhan. Jangan tujuan melayani kita cari duit. Salah loh. Saya kemarin dulu, saya ingat satu orang, saudara Alek omong sama saya. Om, coba om tolong lihatin om punya teman. Punya anak. Hidup ini sekarang susah sekali. Kenapa? Ini lihat hidupnya macam begini. Saya telepon dia. Kamu kerja apa? Bla bla bla. Dia ngomong, saya mau bantu, tapi tidak bisa. Saya hanya merenungkan, loh dia kan pelayanan. Iya, pelayanan dia itu motivasinya apa? Cari nama, cari popularitas. Pelayanan dia itu cari apa? Duit. Pelayanan cari duit. Dan akhirnya sekarang ini Bapak Ibu, tidak ada hasilnya. Kalau boleh saya bilang pada waktu nanti dia pulang, dia berkata kepada Tuhan, Tuhan saya sudah melayani engkau, saya sudah lakukan ini. Tuhan bilang, nyala engkau aku tidak pernah kenal. Loh kok bisa Tuhan tidak pernah kenal saya? Kamu kan sudah dibayar. Kamu kan sudah dibayar. Nah ini pelayanan ini yang membuat ini. Maka itu guru saya Dr. Yusuf BS, dia bilang, Bro jangan menyesatkan jemaatmu. Ya, mereka kalau full time, oke, mempersembahkan. Tapi kalau bukan full time, jangan itu menyesatkan. Kalau mereka bekerja, mereka dapatkan hasil dari kerjaan ini. Tapi kalau mereka sudah dipanggil sama Tuhan full time, ya, jangan, tidak boleh. Itu kita menyesatkan mereka, kita ajar mereka, kasihan hidup mereka. Iya ya, betul juga ya. Nah Bapak Ibu, mari kita belajar. Kita buat, bukan buat untuk manusia. Ini mereka dekor ini. Mereka dekor, semua mereka dekor. Mereka buat bukan untuk manusia. Bukan untuk saya, tidak. Mereka buat untuk Tuhan. Memperingati hari kebangkitannya Tuhan. Nanti anak-anak minggu sore mereka ikut drama. Mereka lakukan, dibayar, tidak. Kalau tidak dibayar ngamuk. Ini sekarang ada satu gereja. Tiap hari sekarang anaknya bertukar pikiran sama saya.
Ini sudah salah dari papa pada waktu itu. Semua bayar, semua bayar, semua bayar. Sekarang papa sudah tidak ada, mama sudah tidak ada. Saya tangani, saya pusing, dia bilang. Terima tamu bayar. Tarik kolekte bayar, semua bayar. Tidak bayar sekarang, lari semua. Saya bilang, biar mereka lari. Mulai yang baru lagi, saya bilang. Karena sudah kebiasaan seperti ini. Kalau kita tidak bekerja, memang kita dipanggil Tuhan full, tidak apa-apa. Tapi kalau kita bekerja ada hasil, jangan. Dana ini kita persembahkan untuk orang-orang yang membutuhkan. Nah, kalau kita mau tanya dari mana kita mendapatkan hasil ini, sudah ulang-ulang firman Tuhan. Ayat 24, jelas Tuhan bilang. 24, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hamba. Dari mana? Dari Tuhan. Contoh, dulu gereja ini pemusik, singer semua bayar. Tapi waktu saya ngerti ini firman, saya ditegur oleh guru saya. Jangan kau menyesatkan. Saya panggil mereka, saya ngomong baik-baik. Karena pada waktu itu mereka datang melayani cari duit. Saya panggil waktu itu. Langsung saya to the point dari mimbar. Saudara Alex dan Alfred. Karena mereka pertama dulu melayani kan di mana-mana gereja mereka melayani dapat duit. Kamu satu minggu dapat berapa? 25.000 kali, kadang sampai 6 kali, sampai 7 kali. Habis ini uang untuk apa? Untuk tabung beli rumah. Kapan kau tabung selesai? Saya suruh dihitung. Tapi di situ saya bilang, tinggalkan semua ini. Kamu kerjakan? Iya. Kamu kerjakan? Iya. Tinggalkan. Ayo layani. Jalan layani dengan benar. Berikan yang benar untuk Tuhan. Kamu lakukan. Mereka layani. Saya bilang kalau kamu layani satu minggu kau dapat berapa? Paling 150.000. Sampai kapan engkau bisa beli rumah? Sampai kapan engkau bisa beli mobil? Sampai kapan kau bisa hidup? Sampai kapan dan lain-lain. Tapi dia bilang, baik saya ambil keputusan. Waktu dia ambil keputusan pulang itu gigi jari tidak dapat uang. Tapi almarhum itu berusaha. Waktu mereka pulang dia tahu saya tidak kasih. Dia ambil dia punya uang sendiri. Dia kejar sama mereka. Bawa pergi, bawa pergi. Lari dia lagi almarhum. Itu dia juga baik hati tapi salah jalannya. Saya bilang tidak boleh. Dia kejar lagi. Semua orang-orang. Jadi saya harus kejar-kejaran. Tapi saya didik ini anak-anak. Dan mereka sekarang kan sudah bisa. Yang apa yang tidak pernah pikir, dengar ada dalam hati. Dari mana? Yaitu dari Tuhan yang kasih. Ayo. Kadang kita dengan Tuhan kita hitung-hitung. Ya. Saya mau melayani, saya harus keluarkan uang Grab. Saya harus melayani, saya harus ini. Gimana taswannya, hitungannya. Jangan hitung, tidak boleh hitung. Jalankan saja. Kami melayani Tuhan. Kami tidak mau hitung-hitungan. Dari mana dasar kami hidup. Tapi sampai hari ini bisa. Maka itu Bapak Ibu. Dikatakan tadi, mari ya supaya menasihatkan kamu. Berikan tubuhmu persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Yang kudus, jangan ada bercacat celah. Tuhan bilang kalau engkau mau melayani, bereskan dulu semua, jangan geger-gegeran. Mau kan? Supaya Tuhan senang, mau melayani yang benar. Tapi kalau melayani masih hidup dengan kekotoran, masih hidup dengan kepahitan, hidup dan lain-lain, itu kan tidak kudus namanya. Itu namanya kudis. Apalagi sebentar kita makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Kalau masih ada hati yang tidak benar, kita makan, Bapak Ibu mohon maaf, bukan jadi berkat. Tidak jadi berkat, sungguh, swear.
Ada di dalam Alkitab. Bukan menjadi berkat, tetapi dia katakan menjadi laknat. Saya tidak tahu apa itu bahasa laknat. Persis waktu bahasa Indonesia diajar pada waktu itu di sekolah laknat. Saya ada di belakang makan di bujo, makan bakwan plus sambil merokok. Jadi saya tidak tahu itu laknat. Jadi laknat. Ayo berikan hati yang benar. Hati yang kudus, yang berkenan sama Tuhan, yang berkenan lakukan. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kita tahu, pada waktu orang itu susah payah, dia dengan bekerja, tapi Tuhan berikan kepada siapa? Yang dikasihinya, yang berkenan kepada Tuhan. Mari belajar hidup ini. Ini hari Jumat Agung, hari kematian Tuhan Yesus. Sebentar kita akan makan dan minum tubuh dari Yesus. Belajar hidup kita ini berkenan. Dikatakan berkenan kepadanya, itulah ibadahmu yang sejati. Itulah ibadahmu yang sejati. Mari Bapak Ibu, lakukan ini. Persembahkan hidup ini yang benar. Jalankan yang benar. Ya, jangan sampai salah. Melayani bukan motivasi dengan ego, tujuan yang salah. Mencari keuntungan, boleh untung, tapi kita jalankan semua ini untuk memuliakan nama Tuhan. Pak, gimana nanti saya? Bagaimana nanti saya? Kalau saya tidak lakukan ini, kita tidak tahu Tuhan bisa berbuat apa saja. Tuhan bisa berbuat apa saja. Kita lihat Yakobus 1 tadi ayat 27. Itu ibadah yang sejati juga. Yakobus 1 ayat 27 memperhatikan yatim, memperhatikan janda-janda, memperhatikan orang asing. Itu ibadah yang sejati juga. Kita perhatikan mereka, kita jaga mereka, kita lindungi mereka. Seperti yang tadi kemarin saya bilang, minta susu ini yatim Pak, sudah tidak ada. Kita perhatikan. Itu ada juga di dalam pikiran saya. Wah ini sudah biasa ini. Sudah satu kali kasih, mau dua kali lagi. Dalam nama Yesus, tidak. Saya langsung jawab, baik. Saya tidak tahu dari mana. Dari mana dana ini. Tetapi saya tahu. Persis pada waktu itu. Ada orang kirim perpuluhan 1 juta. Hari itu juga. Tapi kemarin itu uang masih ada panas. Saya pikir dari uang itu aja saya ambil. Kalau tidak saya suruh anak saya. Kes siapa? Ada uang. Pergi beli. Andre bagaimana? Ada uang. Pergi beli. Saya kan hanya bisa ngomong ke dalam dulu. Ya. Tetapi saya perhatikan. Ya ini. Memperhatikan. Dan saya percaya. Ini firman Tuhan. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah. Ya. Bapa kita ialah apa? Mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dan kesusahan mereka. Janda-janda itu banyak susah. Banyak susah. Banyak susah loh janda-janda ini. Mengunjungi. Puji Tuhan, Andre jangan lupa. Sekarang ini kamu juga telepon kepada Jamie supaya kacang hijau ini, supaya pagi ini sudah bisa datang. Karena besok kita harus kasih makan kacang hijau. Ada orang yang sumbang dari daerah. Kacang hijau. Mau kirim dengan kapal, saya ingat, saya telepon kepada kakaknya Ciang. Namanya Cang. Cang, ya kok. Ya Koko, gimana Koko? Kamu bisa ambil ini ke kacang gini-gini untuk bagi. Ya sekarang Koko, saya punya auto pergi sana ambil Koko, pergi ambil. Langsung diambil. Dari malam dia telepon kepada saya. Koko sudah ada itu kacang sini, besok pagi bisa diambil. Saya telepon kepada Jamie. Dan dia katakan, iya kok, jam berapa datang ambil, saya buka. Katanya untuk yatim piatu, buka. Nah kita melihat. Orang dunia, orang masih bisa lihat sampai situ. Kita ini mengerti.
Jadi Andre tolong Gojek suruh ambil, Grab suruh ambil. Ada berapa karung yang dibawa? 1 kilo 27.500. Kalau 3 karung 150 kilo, berapa uangnya? Mau. Dan dia katakan, kalau kurang minta lagi saya kirim. Cukup 3, cukup dulu. Kalau kurang minta lagi. Tadi kita sudah dengar. Bapak, Ibu, Opa, Oma, sekarang kemarin sudah kasih kacang hijau. Sekarang ada kasih sarden. Saya pikir sarden bagi jemaat. Ada berapa banyak dos di dalam. Saya pikir bagi jemaat kan lumayan dapat sarden. Untuk ngamangan toh, betul enggak? Tapi Tuhan bilang tidak. Jemaat Surya Kebenaran ini wong soge kabeh. Amin. Kaya-kaya semua. Tuhan bilang kasih ke yatim sana. Kasih kepada janda-janda. Nanti Susnon ambil. Ya. Nanti Ibu Co boleh ambil janda. Ya. Kasih. Tapi kan janda masih ada dipelihara oleh anak-anak. Kalau Cicu kan dikelilingi oleh anak-anaknya, mantu-mantunya. Tapi kan Cicu juga orang ringan tangan. Ya betul toh ya. Ada janda-janda. Susnon masih dikelilingi. Kalau Ibu Ripa, wah. Terus Tuhan siapkan. Meskipun dia tidak kekurangan. Malah dia janda yang memberikan lagi. Tidak pernah satu kali Ibu Ripa gagal. Tidak pernah. Kalau Bapak Toga Sirait. Tapi herannya kok dalam Alkitab suruh perhatikan duda-duda. Kok enggak ya? Kok janda saja Pak? Herannya. Memang janda itu juga perlu diperhatikan. Dia setengah mati 9 bulan 10 hari. Dia melahirkan dengan susah payah. Habis itu dia jaga ini anak-anak. Kalau duda-duda ini kan kok tidak diperhatikan. Tapi itu adalah ibadah yang benar. Oke ya. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sebentar kita akan makan dan minum tubuh darah Yesus. Selesai habis sore tidak ada ibadah lagi. Cuma sesudah itu ada jualan di belakang. Tetap ada jualan. Ya, ada jualan, ada minuman, ada makanan. Sebab Tuhan baik, sayang kepada kita. Memperhatikan supaya kita tidak usah beli-beli di luar lagi. Tapi kita ambil dari dalam. Ya, saya rasa sekian. Bapak Ibu saya minta pemusik, singer. Dulu Bapak Ibu.